Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fakir kali ini akan menjawab pertanyaan masuk, akan mencoba menjawab pertanyaan masuk tentang tidur yang kemudian karena tidur itu ia meninggalkan sholat. Al-Fakir akan membacakan kitab Kasyifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah fi Usuluddin wal Fiqh. Kitab ini disusun oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Omar Nawawi Al-Jawi, yang ulama Jawa lah, yang wafat pada tahun 1317 Hijriah, yaitu di halaman 116. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam, maka ketahuilah, annahu idza nama qabla dukhul waqti, sesungguhnya bila ada seorang tidur sebelum masuk waktu sholat, misalnya tidur sebelum masuk waktu zuhur masih belum masuk, ia tidur, fafatathu sholatu, tiba-tiba tidurnya itu terlelap hingga melewati waktu zuhur, akhirnya tertinggallah sholat zuhur, maka fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Wa in ulima annahu yastawrikul waqtah, meskipun ia mengetahui bahwa tidurnya ia itu pasti akan menghabiskan waktu zuhur itu, maka itu tidak dosa kalau tidurnya dilakukan sebelum masuknya waktu. Walau Jum'atan, meskipun sholat Jumat, ala sahih, atas pendapat yang sahih. Wala yalzamuhul qada'u fauran, dan tidak wajib terhadapnya qada' fauran, dengan cepat-cepat. Jadi qada'nya tetap wajib, tapi kalau kasusnya seperti tadi, maka qada'nya tetap wajib tapi tidak wajib cepat-cepat qada', tidak harus mubadarah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yadkhulal waqtu al-ukhra. Karena berdasarkan sabda Nabi, laisa, tidak ada fin naumi, dalam kasus tidur, tafritun, yang namanya pelanggaran. Jadi gak ada ceritanya tidur itu adalah kriminal, pelanggaran dalam hukum Islam, gak ada. Innamat tafritu ala man lam yusalli sholata, tafrid itu, pelanggaran itu ialah atas orang yang tidak melakukan sholat hatta yadkhula waqtul ukhra, hingga masuk waktu sholat yang lain, ia meninggalkan sholat, maka itu tafrid, pelanggaran, sengajalah. Qala As-Suwaifi berkata, fi lis-sababiyah, fi dalam sabda Nabi tadi, laisa fin naumi tafritun, adalah berfaedah sababiyah, untuk faedah sababiyah. Artinya apa? Ai laisa bisababin naumi tafritun, tidak ada karena sebab tidur kemudian itu adalah tafrit, pelanggaran. Ai yakni inna ma qabla dukhul waqti, yakni bila ia tidur sebelum masuknya waktu, maka tidurnya itu bukan tafrit, bukan pelanggaran. Tidur sebelum masuk waktu zuhur, tiba-tiba tidurnya lelap hingga melewati zuhur, masuk asar hingga, maka tidurnya itu bukan tafrid, katanya. Wa amma innama ba'da dukhulihi, dan adapun bila ia tidur setelah masuknya waktu, misalnya setelah masuknya zuhur ia tidur, fa in ulima annahu yastawrikul waqtah, maka apabila diyakinilah bahwa tidurnya ia itu pasti akan menghabiskan waktu sholat itu, maka harum alaihin namuh, maka tidurnya itu terhitung haram, terhitung tidur yang diharamkan. Wa ya'thamu bismaini, dan ia juga terhitung melakukan dua dosa, karena tidurnya setelah masuk waktu. Zuhur sudah masuk, dia tidur, bukan langsung persiapan sholat, dia tidur. Kalau ia meyakini bahwa tidurnya akan menghabiskan waktu zuhur tersebut hingga zuhurnya akan hilang, tertinggal, maka tidurnya adalah haram dan ia melakukan dua dosa.
Pertama, itsmu tarkis sholati, dosa meninggalkan sholat, wa itsmun naumi, dan dosa tidur itu sendiri. Fa in istayqadha ala khilafi dhannihi, apabila ia terbangun atas membedai sangkaannya, wa shalla, dan ia melakukan sholat fil waqti, di dalam waktunya itu, lam yahsul ismun, maka tidak tercapailah perbuatan dosa. Ya iyalah, wong sudah bangun. Lam yahsul itsmu tarki sholati, maka tidak tercapai dosa meninggalkan sholat. Wa amal ismu alladzi hasala bisababin naumi fala yartaf illa bi istighfari. Dan adapun dosa yang dihasilkan sebab tidur, maka dosa itu tidak akan hilang, tidak akan terangkat kecuali dengan istighfar. Fa in walaba ala dhanni al istiqadhu, apabila mengalahkan atas sangkaannya al istiqadh, bangun tidur, qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu, sebelum habisnya waktu. Artinya saya ini pasti bangun sebelum waktu ini habis, saya pasti bangun. Ternyata fakharaja, ia itu ternyata keluar dari waktu itu setelah bangun. Waktu zuhur sudah habis. Walam yusolli, ya karena sudah habis kan, ia tidak sholat, maka fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Kalau ia lebih meyakini ia pasti bangun sebelum waktu habis, tapi tidur, tiba-tiba waktunya habis, tidurnya terlalu lelap dan ia tidak sholat, maka tidak ada dosa. Wa in kharajal waktu, meskipun waktunya betul-betul habis, lakinnahu yukrahu lahu dzalika, akan tapi baginya makruh, tidurnya itu makruh. Illa in walabahu naumu, kecuali ia memang betul-betul dikalahkan oleh tidurnya, bihaitsu la yastati'u daf'u, hingga ia tidak mampu untuk menahannya. Fa illam yaghlib ala dhanni al istiqadhu, apabila sangkaan bangunnya apabila bangunnya dari tidur itu tidak mengalahkan atas sangkaannya, asima, maka dosa. Artinya dia saya pasti nggak mungkin bangun ini, pasti kehabisan waktu karena saya lelah, tidur saya pasti lelap, nggak mungkin bangun sebelum nggak mungkin saya bangun kecuali sampai menghabiskan waktu sholat, maka dosa. Wajibu, kemudian wajibu dan wajib iqazuman, membangunkan orang, nama ba'dal wujubi, yang tidur setelah masuknya kewajiban sholat, artinya setelah masuk waktu sholat. Kalau sholat sudah masuk waktu, maka wajib membangunkan orang yang sedang tidur pada waktu itu. Wa yusannu iqadzu man nama qabla waqti, dan sunnah membangunkan orang yang tidur sebelum masuknya waktu. Sunnah. Waktu ini sudah zuhur, sudah hampir kurang 5 menit, kurang 5 menit, bangun, itu sunnah membangunkan. Illam yahsyadararon, apabila tidak khawatir terhadap mara bahaya. Tujuannya ya liyana ala sholah fil waqti, agar ia dapat bisa melakukan sholat pada waktunya. Demikian, semoga salahnya atas kebodohan saya sendiri, atas apa yang telah Al-Fakir baca, benarnya ya dari Allah. Ajukan kritik dan saran ataupun iskal, pertanyaan dan sebagainya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.